Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani dari kelas A18 dengan NIM 22811300897. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital kitab kuning. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan isi dari kitab Bidayatul Hidayah pada bagian adab-adab lisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul lisan. Adab-adab lisan. Wa ammal lisanu, dan adapun lisan, fa innama khuliqa lituksira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Maka sesungguhnya lisan ini diciptakan, yaitu dengan lisan ini kita harus memperbanyak zikir dan membaca kitab suci Al-Quran. Wa turshidna bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, dan memberi petunjuk kepada makhluk Allah lainnya. Wa tuzhira bihi ma fi dhamirika, dan menampakkan apa yang ada dalam diri kita. Min hajati dinika wa dunyaka, yaitu dari kebutuhan agama dan juga dunia. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu, maka apabila menggunakan lisan tersebut kepada selain apa yang telah diciptakan Allah, faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi, maka engkau kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi, dan lisan adalah anggota badan yang paling dominan daripada anggota badan lainnya. Wala yakubbun nasa finnari 'ala manakhirihim, dan tidaklah manusia diceburkan ke dalam api neraka illa hasaidu alsinatihim, melainkan sebagai akibat daripada lidah mereka. Fastazhir alaihi bighayati quwwatika, maka peliharalah lisan dengan sekuat tenaga. Hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam, hingga tidak terjerumus ke dalam kerak api neraka. Na'udzubillah min zalik. Fafil khabar, maka dalam sebuah riwayah ataupun hadis, inna rajula la yatakallamu bil kalimati liyadhaka biha ashabahu, sesungguhnya orang yang berbicara dengan suatu kata ataupun kalimat yang dengannya tertawa dengan temannya, fayahwi, maka oleh sebab itu, biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifah, ia dijatuhkan ke neraka selama 70 musim. Waruwiya annahu qutila syahid, dan diriwayatkan ada seorang yang mati syahid fil ma'rakati ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala qailun, dari jalan peperangan dalam membela agama Nabi Muhammad, lalu ada seseorang yang berkata, hani'a lahul jannah, selamat, ia telah memperoleh syurga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yudrika, dari mana engkau ketahui? La'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi, barangkali ia pernah mengatakan sesuatu yang tak berguna dan bakhil terhadap sesuatu yang takkan pernah untuk mencukupinya. Fahfaz lisanaka min thamaniyah,
Maka peliharalah lisanmu dari 8 perkara. Al-awal, al-kadhib. Yang pertama yaitu adalah bohong. Fahfaz minhu lisanika fil jiddi wal hajli. Maka peliharalah lisan dari berbohong dalam keadaan serius maupun juga bercanda. Wala tu'awwid lisanakal kadhibu hazlan. Dan janganlah kau membiasakan berdusta dalam keadaan bercanda. Fayatada'a ilal jiddi. Karena hal tersebut bisa mendorong kepada berdusta. Wal kadhibu min ummahatil kabair. Berdusta termasuk dari induk dosa-dosa besar. Summa innaka idza urifta bidzalika saqatati adalatuka wa thiqatu biqaulika. Jika kamu apabila dikenal memiliki sifat pendusta, maka orang-orang tak percaya pada perbuatanmu, pada perkataanmu. Wa tazdarikal a'yunu wa tahtaqiruka. Dan kamu akan hina dan dipandang sebelah mata. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsika. Dan apabila kamu ingin mengetahui busuknya perkataan dusta pada dirimu, fanzur, maka lihatlah, ila kadhibi ghairika, kebohongan pada orang lain. Wa ala nafrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi wastiqbahika lahu. Serta bagaimana engkau membenci, meremehkan dan tidak menyukainya. Wa kadzalika, dan demikian, fa'fal fi jami' uyubi nafsika. Maka lakukanlah hal itu pada semua aibmu. Fa innaka la tariqu qubha uyubika min nafsika. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui aibmu lewat dirimu. Bal min ghairika, tapi dari orang lain. Famastaqbahtahu min ghairika. Maka apa yang kamu benci dari orang lain, yastaqbahu ghairuka minka. Pasti juga orang lain itu akan membencinya. La mahalah. Fala tarda li nafsika dzalika. Oleh karenanya, jangan kau biarkan hal itu ada pada dirimu. As-sani, al-khulfu fil wa'di. Yang kedua yaitu adalah mengingkari janji. Fa iyyaka an ta'ida bisyai' wa la tafiyya bihi. Maka hendaklah engkau tidak boleh menjanjikan sesuatu tapi kemudian kamu mengingkarinya. Bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qaulin. Akan tetapi hendaklah kebaikanmu kepada manusia dalam bentuk tingkah laku, bukan dalam bentuk perkataan. Fa'in turidta ilal wa'di. Jika engkau terpaksa harus berjanji, fa'iyyaka an tukhlifah. Jangan sampai engkau ingkari janji. Ila li'ujrin au daruratin. Kecuali jika engkau tak berdaya atau ada halangan. Fa inna dzalika min amarati nifaq. Sebab menepati janji ini termasuk tanda-tanda nifak. Wa khaba'ithil akhlaq, dan buruklah akhlak. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun." Dan ada 3 hal jika ada di antara kalian yang jatuh ke dalamnya, maka termasuk ke dalam munafik.
Wa in shama wa shallah, walaupun itu puasa dan juga salat. Man idza hadatsa kadzaba, yaitu jika berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji ia mengingkarinya. Wa idza autumina khana, dan jika ia berkhianat, dan jika ia diberi amanat maka ia berkhianat. Ats-tsalisul ghibah, yang ketiga yaitu adalah ghibah. Fahfaz lisanaka anha, maka peliharalah lisan dari menggunjingnya. Wal ghibatu asyaddu min salasina zaniyata fil Islam. Dan orang yang bergibah itu lebih hebat daripada 30 orang pezina. Kadzalika urida fil khabar, begitulah yang terdapat dalam sebuah riwayah. Wa ma'nal ghibah, makna ghibah, an tadhkura insana bima yakrahuhu law sami'ahu, adalah membicarakan seseorang dengan sesuatu yang ia membencinya jika ia mendengarnya. Fa anta mughtabun zalimun wa in kunta shadiqan, maka engkau termasuk ke dalam ghibah serta kezaliman, walaupun yang engkau ceritakan itu adalah sebuah kebenaran. Wa iyyaka wa ghibatal qura'il mura'inah, dan hendaklah engkau menjauhi gibah secara halus. Wa huwa an tufhimal maqsuda min ghairi tasrihi fataqula, yaitu engkau menyatakan maksud tidak secara langsung. Contohnya, aslahahullahu, semoga Allah memperbaiki orang-orang tersebut. Faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi, sungguh ia telah menyakitiku. Fanas'alullaha ta'ala an yuslihana wa iyyahu, maka kami meminta kepada Allah untuk memperbaiki kamu dan juga ia, memperbaiki kami dan juga ia. Fa inna hadza jam'un baina khabithaini, maka perbuatan tersebut di antara dua dosa. Ahaduhuma, yang pertama, al-ghibah idza hasala bihi tafahhumu, yang pertama yaitu adalah ghibah apabila pernyataan tersebut sampai kepada orang tersebut sampai ia membencinya. Wal akhar, yang kedua, tazkiyatun nafsi, menganggap diri itu suci, menganggap dirinya sendiri suci. Wassana'u 'alaiha bitajarruhi li ghairika wassalahi li nafsik, dan ingin pujian untuk diri kita sendiri. Walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahahullahu du'a, akan tetapi jika perkataanmu dimaksudkan mendoakannya, fad'u lahu fis sirri, maka doakannya dalam keadaan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara diam. Wa inni gtamamta bisababihi, jika engkau merasa prihatin oleh sebab orang tersebut, fa'alamahu annaka la turidu fadihatahu wa idhara aibihi, dan dengan demikian jelas engkau tak ingin membuka rahasia dan aibnya. Wa fi izharikal ghamma bi'aibihi izharun ta'ibihi, dan kalau engkau menampakkan dukamu kepadanya karena aibnya, berarti engkau sedang membuka aibnya. Wa yakfika zajiran 'anil ghibati qauluhu ta'ala,
maka cukuplah peringatan bagimu itu untuk menghalangi ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Dan jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti kalian tidak menyukainya. Faqad syabahakallahu biakili lahmil maitati. Maka di dalam ayat ini diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Fama ajdaraka antahtariza minha. Alangkah baiknya menghindari ghibah tersebut. Wa yamna'uka 'anil ghibati amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura fi nafsika. Dan cukuplah bagimu untuk mencegah ghibah adalah dengan engkau berpikir bahwa bagaimana jika terjadi pada dirimu sendiri. Hal fika aibun zahirun aw batinun. Apakah di dalam dirimu tidak ada aib secara zahir dan juga batin? Wa hal anta muqarifun ma'siyatan sirran aw jahran. Dan apakah engkau bisa terhindar dari maksiat secara terang-terangan dan juga sembunyi? Fa'lamu anna ajzahu 'anit tanazzuhi amma nasabtahu ilaihi ka'ajzika. Maka ketahui sesungguhnya kelemahan kita sama juga dengan orang lain. Wa udzrahu ka'udzrika. Dan uzur orang tersebut sama juga punya seperti uzur kita. Wa kama taqrahu an tuftadaha wa tudhkara uyubuka. Maka sebagaimana engkau membenci aibmu dibuka dan disebutkan. Fahuwa aydan yakrahuhu. Maka orang yang kita ghibah tersebut maka sama bencinya seperti kita membencinya juga. Fa inna satartahu satarallahu 'alaika uyubuka. Akan tetapi jika engkau menutupi aib saudaramu, maka Allah akan menutupi aibmu. Wa in fadahtahu sallallahu 'alaika alsinatan hidadan. Apabila engkau membuka aib saudaramu, maka Allah akan menjadikan lisanmu seperti besi yang tajam. Yumazziquna 'irdaka fid dunya. Akan mencabik-cabik kehormatanmu di dunia. Tsumma yafdaqallahu fil akhirah. Lalu Allah akan membuka aibmu di akhirat. Ala ru'usil khalaiqi yaumul qiyamah. Di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Wa in nazarta ila zahirika wa batinika. Apabila engkau melihat lahir dan batin, falam tattali' fihi ma ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya. Lalu engkau tidak menemukan aib dan kekurangan baik dari segi aspek agama maupun dunia. Fa'lamu anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqati. Maka ketahuilah bahwa ketidaktahuanmu terhadap aibmu itu merupakan kedunguan yang sangat buruk. Wala aiba a'zamu minal humqi. Tidak ada aib yang lebih hebat daripada kedunguanmu. Walau aradallahu bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsika. Sebab jika Allah menginginkan kebaikan bagimu,
niscaya dia akan memperlihatkan aib-aibmu. Faru'yatuka nafsaka bi'aini ridha, tapi apabila engkau melihat dirimu dengan pandangan ridha, ghayatu ghabawatika wajahlika, hal itu merupakan puncak kebodohan. Summa in kunta sadiqan, kemudian jika sangkaanmu benar, fi dhannika fashkurillaha ta'ala alaihi, bersyukurlah kepada Allah. Wala tufsidhu bisalbin nas wa tamadmudi bi'a'radihim, jangan malah engkau rusak dengan mencela dan menghancurkan kehormatan mereka. Fa inna dzalika min a'zamil uyub, sebab hal itu merupakan aib yang paling besar. Demikianlah tugas membaca kitab Bidayatul Hidayah dan juga menerjemahkannya. Masih banyak kekurangan dalam pembacaannya. Saya mohon untuk dimaklumi karena masih dalam proses belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.